Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel YouTube Banking Forever News ya. Hari ini mungkin ada teman gue, adik asuh gue lah, mungkin adik angkat gue yang sedikitnya mau bertanya tentang organisasi yang gue dirikan, maksud dan tujuannya. Mungkin lebih lengkapnya kan kenalin dulu dong. Nama gue Bara. Nah, gue salah satu adik asuhnya Kang Dengking, lawyer rock and roll. Nah ini gue pengen nanya Kang, ini apa sih arti ini advokasi dan rehabilitasi narkotik krisis center? Itu latar belakangnya gimana tuh? Ini baju keren juga nih. Lo mau fokus ke bajunya atau ke orangnya nih? Kalau fokus ke bajunya, gue jebak nih dia. Jadi gini bro, enggak, gue pengen nanya narkotik krisis centernya itu jawab apa? Ya udah gue jawab ya. Narkotik krisis center Indonesia, yaitu kebetulan gue sebagai foundernya, gitu yang gue dirikan itu rehabilitasi dan advokasi untuk korban penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan narkoba, karena narkoba bisa diperbolehkan selama itu tidak disalahgunakan. Nah gitu. Kebetulan ya gue merangkul orang-orang yang pemakai yang jadi sinkron lah antara advokasinya ada, karena mungkin wajar lah, sorry ya bro, bukan menyinggung masalah pribadi lo ya, mantan pemakai atau dulunya itu wajar nggak lo sebagai walaupun mantan pengguna narkoba punya keadilan? Oh iya dong. Hah? Nah, narkoba itu narkotik dan obat-obatan ya, bukan narik kolor babe. Nah, gue sebagai dulu gue suka weed ya, dan itu udah jadi pembelajaran gue ke belakang lah. Nah ini makanya gue pengen bergabung di Narcotic Crisis Center. Nah kan sebelum bergabung gue pengen tahu apakah itu Narcotic Crisis Center itu bagus untuk para ex pemakai narkoba atau narkotik ya. Nah itu nanti bisa dibahas sama Kang Dengkingnya. Ya mungkin kita bahas sekilas di sini ya, mungkin apa yang situ pertanyakan coba saya satu persatu gitu bro. Silakan aja. Itu visi dan misinya apa Kang? Jadi kalau visi dan misi ya kita tetap ya merangkul para pecandu narkoba dan kita melakukan ada bantuan advokasi hukum. Ya. Karena hukum positif kita berbicara ya, bukan Dengking yang berbicara ya, sesuai undang-undang. Kita undang-undang menyatakan bahwa ancaman di atas 5 tahun wajib hukumnya ada pendampingan hukum. Jadi yang disebut keadilan itu kan untuk semuanya ya. Justice for all itu untuk semuanya, berarti jangankan ya para pemakai atau orang mungkin dia lagi hilaf atau apa, kecuali dia itu seorang cukong atau mafia atau kartel itu ya baru kita ajarkan gitu. Kalau untuk seorang pemakai ya kita wajib dampingi selama advokasi, selama emang hukum memperbolehkan dia untuk masuk ke rehab gitu bro. Karena pemakai itu korban, penjahatnya ya para bandar dan pengedar. Kameramen itu korek kameramen. Nah, ya. Terus gimana? Oke. Terus itu kan Narcotic Crisis Center bukan cuma menampung gitu ya. Nah itu pencegahan juga ya. Pencegahannya seperti apa tuh? Jadi pertama pencegahannya adalah edukasi bahwa bahayanya itu narkoba. Mungkin anak SD dulu udah tahu ya, tapi kan dengan segmen kita lebih pendekatan ya, karena baru juga seorang musisi, kita lebih mendekati kepada para musisi, karena peredaran narkoba mungkin ya. Yang disorot itu para musisi, padahal profesi lain juga banyak yang maki loh bro. Tapi kenapa yang ditangkap para musisi mulu ya? Kenapa? Lo jawab jujur, kenapa? Itu mungkin karena media itu seneng sama yang maksudnya public figure ya. Public figure itu memang rentan dengan namanya narkotics ya. Karena narkotics itu bagian dari entertain. Kalau dibilang ada beberapa sisi ya, dibilang ada entertainnya, ada menjerumusnya ada. Nah ini Kang Dengking ini juga salah satu lawyer rock and roll yang sudah banyak kenal dengan musisi, dan dia memang bergaul dengan para musisi ya, bergaul untuk musik ya kan.
Ya. Karena ini musisi juga sebenarnya nih. musisi gadungan. Musisi Jadi gadungan. kan kenapa ya kalau gue kan rock and roll adalah suara malaikat yang menyuarakan kebenaran. Itu mungkin dari Jim Morrison. Gitu. Iya. Rock and roll. Jadi itu di luar aturan negara lah ya. Oh. Itu secara nurani gue sebagai istilahnya insting gue kan gitu bro. Ya masalah kembali lagi ke masalah pokok upaya gue itu kan ngedekatin para musisi dan beberapa kita kan sebetulnya dengan salah satu band ya seperti ya insya Allah para Demi Rapper dan kawan-kawan teman-teman dimanapun berada kalian dari Sabang sampai Merauke tolong untuk supportnya untuk band seperti ya mau ada project yaitu project mini album tentang bahayanya atau kampanye anti narkoba. Betul nggak bro? Betul. Setuju. Itu lewat kita pencegahan itu kan lewat bermacam cara ya. Salah satunya ya mungkin direhabilitasi atau ada kampanye, dan kampanye paling mengena untuk anak-anak muda ya musik, film, terus juga kesenian lainnya ya kan. Iya. Tapi lebih didengar tuh musik ya, karena musik itu universal ya, orang siapapun bisa dengar. Dan itu benar juga, nggak harus itu para polisi ngejar public figure. Iya. Wah itu bocah-bocah di sekarang nih anak-anak SD SMP udah kenal sabu, udah kenal obat-obatan, ya kan, kenal ganja. Kalau di bercandanya jangan-jangan yang nangkapnya numpang beken gitu. Sorry itu tetap senang narkoba tetap semangat tapi yang dikejarnya terus kartelnya. Betul. Kartelnya pemakai juga ya kalau perlu sadarkan tapi kan udah insya Allah para polisi sekarang udah profesional. Ya. Ada aturan di bawah SEMA surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa barang bukti di bawah 1 G itu wajib rehab. Gitu dong. Di bawah 1 gram itu wajib rehab. wajib rehab. Itu mau sabu, Iya semuanya. obat-obatan, ganja. Kalau obat-obatan kan kebetulan itu kan termasuknya ke benjo. Kalau benjo itu kan yang penting selama dia punya resep dokter, konsul ke dokter, SPKJ mungkin diperbolehkan, tapi kalau yang ilegal baru. Nah ini nih ada kontradiktif nih, ini agak menarik nih. Apa bedanya ya yang tanaman di sumber daya alam Indonesia yang anugerah alam ya sebetulnya ya, Ya. seperti ganja kok dipersulit. Ya. Kenapa yang kimia kayak benjo ibaratnya dumolip ada kandungannya ditrazepam, terus kamu ada kandungan, sorry gue sebut merek nih, ada kandungannya alprazolam. Nah, Kok tahu semua mereknya ya? Hah? Tahu. Kagak. Karena memang lawyer harus tahu. Ya, karena gue kan intern apa Iya. dalam artian gue spesialis dalam artian terus Iya. pendampingan narkoba dan responder narkotik resisten Indonesia. Jadi jangan sampai kalah pinter sama yang direhab gitu Iya, bro. iya. Makanya gue harus Tahu pinter jenisnya duluan. semua ya. Iya. Oke, lanjut tuh menarik juga sih kan kalau yang organik itu yang kita sebut ganja itu memang tanaman ciptaan Tuhan ya. Apapun ciptaan Tuhan itu sebenarnya bagus untuk manusia ya, karena itu alami gitu, bukan buatan dari manusia. Nah tapi itu kontradiktif dengan hukum positif kita ya. Semoga aja nanti ada perubahan di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, karena infonya mau ada perubahan undang-undang. Nah kita segeralah itu dirubah ya kan? Iya. Jadi gini, dalam artian menurut pandangan pribadi ya, di luar itu objek hukum atau apapun itu ya gue pribadi kan yang penting kan ada aturan pakai, ada istilahnya regulasi. Setuju kok. Ibaratnya gini nih, anak SD ya, anak SD ibaratnya kan jangan sampai kalau nggak ada regulasi dibebaskan. Ya. Anak-anak sekarang nasi udah pada nyimin. Wah, Bahaya kan? benar. Gitu. Kalau nggak ada regulasi, tapi kalau ada regulasi ada batasan bahwa Ya. ganja itu untuk kepentingan medis. Betul. Dan itu diperketat. Ibaratnya di SPKJ kan ada bukan SPKJ mana bisa SPKJ cumanya kimia terus. Ya. Mereka atau diawasi oleh badan negara yang dalam artian bagiannya kayak BNN atau dari Sat Narkoba, dari tingkat teratas Mabes Polda dan Polres itu bisa sebetulnya. Yang jadi permasalahan ini kan, mohon maaf para lawyer sekarang mungkin dari tim-tim semua yang uji materi tentang undang-undang narkoba itu terbentur oleh apa dalam artian digodok penggodokan undang-undang Ya. itu kan
dalam artian kembali lagi ke anggota dewan yang terhormat. Gitu. Bapak DPR, Ibu DPR, ya kan? Iya, jangan korupsi diperbanyak, tapi untuk masalah ini, tapi tidak konteks semua anggota DPR korupsi, tetap banyak yang berkinerja bagus. Ada. Itu sebagian, karena di tiap profesi pun ada yang namanya oknum. Apalagi dong. Nah itu kan tentang narkotika, udah semua narkotika center, jadi itu menaungi semua para pecandu narkotika ya. Dan memang kita nih udah darurat narkotika, memang regulasinya itu harus dirubah undang-undangnya. Karena di kita kan selalu condong negara besar ya. Negara besar itu memang yang polemik tentang narkotikanya lebih besar dibanding negara-negara berkembang ya. Nah, negara besar seperti Amerika sendiri, adidaya, dia kalah drugs on war itu kalah sama bandar. Jadi harus ada satu undang-undang yang memang pasar gelap itu udah dihentikan. Pasar gelap itu stop, karena pasar gelap itu lu bisa ngasih ke siapa aja, mau anak SD, anak TK, SMP, SMA, disikat semua pasar gelap, emak-emak, ibu-ibu, ya kan, disikat sama pasar gelap. Tapi kalau benar kata Kang Denny ada regulasinya yang bagus untuk negara kita, kenapa enggak ya kan? Why not? Kenapa kacang? Ya. Oke. Lanjut ke Narcotic Research Center, Kang. Ini pesan moral untuk pemakai yang masih aktif, Kang. Jadi ya buat kalian ya, mungkin buat kita sendiri juga, dan juga semua kalangan masyarakat ya, mau itu aparatur negara dan lain-lain, ya gue ada dugaan juga ya penyalahgunaan narkoba masih beredar. Ya mungkin itu kembali lagi ke diri masing-masing. Untuk apakah intinya kan baik tidaknya buat tubuh itu kan yang lebih itu ahli medis ya. Kalau medis mengizinkan ya itu ini, tapi kalau yang masih cari rezeki di dunia gitu, cobalah kita berani untuk keluar dari hal tersebut dengan pelan-pelan atau apa, dan untuk program pemerintah lebih baik banyak pencegahan dan terus banyak penangkapan, pencegahan buat pemakai. Kalau buat para kartel itu istilahnya silakan para mafia narkoba, karena menyangkut narkoba gue juga agak ngeri sedap ya, ngeri sedap juga. Mungkin anak buah Pablo masih banyak gitu, walaupun Pablo udah nggak ada ya, Om Pablo. Jadi tolong, bicara narkoba sampai sekarang sampai subuh juga nggak bakalan ada hentinya, karena itulah yang dimasuk malah dikategorikan extra ordinary crime, itu kejahatan luar biasa, setara dengan pembunuhan, korupsi. Yuk kembali kita hidup sehat dengan cara tetap ya, tagline channel YouTube gue, action, kreatif, dan produktif. Actionnya mulai bergerak, produktifnya apa yang lu lakukan produktif ya, action, kreatif, karena cobalah untuk berhidup berkreatif ke hal positif. Insya Allah itu bisa terjadi tanpa dukungan semua pihak, mustahil juga bro. Dan para musisi tolong mungkin saling support, karena musisi banyaknya yang parno gitu, parno duluan, padahal ya mohon maaf nggak ada sih yang jangan ditakutin. Yang harus ditakutin udah Tuhan kita, Allah atau semesta, niat kita ada, niat kita berubah, insya Allah itu terjadi. Tetap saya butuh war on drugs. Oke, jadi jelas semua ya dari Kang Denny tentang Narcotic Research Center itu apa, visi-misinya apa, dan juga untuk pesan untuk yang masih memakai narkotik, terus juga yang para bandarnya. Jadi udahlah rubah pasar gelap jadi pasar terang. Oke. Statement terakhir dari gue, tetap kembali lagi ke diri kalian masing-masing untuk merubah hidup dan hilangkan kebencian. Tetap peace, love, and unity and respect. Peace.